Halo adik-adik semua, bertemu lagi di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini kita mau cerita Alkitab tentang bertumbuh dan berbuah. Kakak mau ajak kita untuk baca satu ayat firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18a. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, ada tanaman apa aja ya di rumah kamu? Wah, mungkin macem-macem ya tanamannya. Mungkin tanamannya sudah besar ya di rumah kamu. Mungkin ada pohon, ada buahan, ada bunga, dan lain sebagainya. Wah, kamu tahu di cerita Alkitab kita kali ini tentang pertumbuhan tanaman yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Aduh, kerajaan Allah maksudnya apa ya? Kerajaan Allah itu artinya adalah di mana Allah memimpin hidup kita. Namanya kerajaan pasti ada rajanya ya. Di istana ya, kerajaan itu kayak istana. Jadi ada rajanya. Nah, kalau raja itu kan memerintah. Nah, kalau kerajaan Allah itu artinya Allah lah yang memimpin hidup kamu. Nah, di dalam cerita Alkitab kita terambil di dalam Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai yang ke-34. Ini ada di kitab Perjanjian Baru ya. Nah, diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan Allah itu Allah yang memerintah hidup kita ya. Seperti orang yang menabur benih di tanah. Wah, kayak orang nabur benih. Betul sekali, ini Bapak penabur ini. Benih itu kecil sekali. Dan saat itu dia menabur benihnya. Benihnya jatuh di mana? Jatuh di tanah tentunya ya. Nah, ketika jatuh di tanah mungkin kita lihat kayaknya biasa aja, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kamu tahu, benih itu bisa mengeluarkan tunas dan tunas itu bisa tambah tinggi. Wah, ketika tambah tinggi, wah akhirnya bisa muncul tangkai, lalu bisa ada bulir-bulirnya dan ketika itu nanti ada butir-butir, nanti di dalamnya itu ada isi dalam bulir itu. Wah, intinya jadi tanaman yang besar, tanaman yang ada isinya ada bulir-bulirnya, tanaman gandum ya itu ya. Nah, kalau sudah besar, sudah lama ya, tanaman itu sudah bertumbuh dengan baik, nanti tanaman itu bisa dipanen. Nah, kalau dipanen kan akhirnya jadi berguna ya untuk banyak orang, bisa dikonsumsi, bisa dimakan juga. Wah, tapi ada yang belum ngerti nih, apa maksudnya Tuhan Yesus ya sampaikan ini. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Wah, biji sesawi. Kamu tahu, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua jenis benih yang ada di bumi. Jadi dia itu sangat kecil. Coba kamu lihat di gambar. Dia itu lebih kecil dari jari kamu. Kecil banget. Nah, benih itu walaupun kecil kalau dia itu ditanam, nah apabila dia ditaburkan atau ditanam terus ditutup, kamu tahu lama-lama kalau dijaga, disiram dan ada mataharinya dia bisa bertumbuh menjadi besar. Dikatakan biji sesawi ini nanti bisa menjadi pohon yang besar. Coba kamu lihat di gambar. Dia tumbuh menjadi pohon yang lebih besar dari semua sayuran yang ada. Nah, jadi cabang-cabangnya itu besar kamu lihat. Bahkan kalau sudah sangat besar, dia akan menjadi pohon yang kuat dan pohon itu bisa dibikin sarang burung. Jadi burung-burung di udara dapat bersarang di pohon tersebut. Jadi apa? Pohonnya itu jadi berguna loh adik-adik semua. Wah, maksudnya apa ya perumpamaan ini ya? Tuhan Yesus mau berkata bahwa benih yang ada dalam cerita tersebut itu merupakan
firman Tuhan. Firman Tuhan yang ketika kita dengar mungkin dari cerita kakak sekolah minggu atau firman Tuhan yang kita baca, kelihatannya kayaknya kecil, kelihatannya kayaknya nggak berguna. Wah, nah kamu tahu ketika dikatakan yang menanam atau yang menabur, itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti kakak sekolah minggu atau mungkin papa mama kamu yang bercerita tentang firman Tuhan. Nah, itulah artinya orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika tanamannya itu bertumbuh jadi lebih besar, itu artinya apa? Artinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan untuk kamu. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan supaya kamu menjadi anak yang lebih baik. Itu Tuhan yang memberi pertumbuhan loh buat kamu. Nah, tanaman itu akhirnya dipanen dan bisa berguna untuk banyak orang. Dia kan berbuah ya, ada bulir-bulirnya di dalam. Nah, di tanaman itu juga tadi diceritakan ada biji sesawi yang kecil, jadi pohon yang besar dan ada burung yang bisa bikin sarang di pohon itu, jadi pohon yang kuat. Itu artinya apa? Artinya tanamannya berguna kan? Nah, itu juga berarti hidupmu itu bisa jadi berkat kalau kamu bertumbuh. Kamu bisa berguna untuk papa mamamu, kamu bisa berguna untuk temanmu, kamu bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kamu. Nah, disinilah kita diajar untuk meminta kepada Tuhan untuk memberi pertumbuhan kepada kita. Kamu tahu, hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan kepada kita. Nah, ketika Tuhan memberi pertumbuhan kepada kita, hidup kita bisa berbuah. Kita bisa berguna untuk banyak orang. Di situ artinya Allah memimpin hidup kita. Wah, Allah memimpin hidup kita itu artinya apa? Ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, anak-anak, biarlah kita ingat ya firman Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan, berbuah menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 yang tadi kita sudah bacakan dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian untuk cerita Alkitab kita hari ini. Selamat bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.